simpanannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 71-82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Hamba soleh itu menyingkapkan kedua hal pada Nabi Musa. Ia memberitahunya bahwa ilmunya, yakni ilmu Nabi Musa, sangat terbatas. Kemudian ia memberitahunya bahwa banyak dari musibah yang terjadi di bumi justru di balik itu terdapat rahmat yang besar. Pemilik perahu itu akan menganggap bahwa usaha melubangi perahu mereka merupakan sesuatu bencana bagi mereka, tetapi sebenarnya di balik itu terdapat kenikmatan, yaitu kenikmatan yang tidak dapat diketahui kecuali setelah terjadinya peperangan di mana raja akan memerintahkan untuk merampas perahu-perahu yang ada, lalu raja itu akan membiarkan perahu-perahu yang rusak. Dengan demikian, sumber rezeki keluarga-keluarga mereka akan tetap terjaga dan mereka tidak akan mati kelaparan. Demikian juga orang tua anak kecil yang terbunuh itu akan menganggap bahwa terbunuhnya anak kecil itu sebagai musibah, namun kematiannya justru membawa rahmat yang besar bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mereka sebagai ganti darinya anak yang baik yang dapat menjaga mereka dan melindungi mereka pada saat mereka menginjak masa tua, dan mereka tidak akan menampakkan kedaliman dan kekufuran seperti anak yang terbunuh. Demikianlah bahwa nikmat terkadang membawa sesuatu bencana dan sebaliknya, sesuatu bencana terkadang membawa nikmat. Banyak hal yang lahirnya baik ternyata justru di balik itu terdapat keburukan. Mula-mula Nabiullah Musa menentang dan mempersoalkan tindakan hamba Allah tersebut yang tak lain adalah Nabi Khidir. Kemudian ia menjadi mengerti ketika hamba Allah itu menyingkapkan kepadanya maksud dari tindakannya dan rahmat Allah yang besar yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selanjutnya Nabi Musa kembali menemui pembantunya dan menemaninya untuk kembali ke Bani Israel. Sekarang Nabi Musa mendapatkan keyakinan yang luar biasa. Nabi Musa telah belajar dari mereka dua hal, yaitu ia tidak merasa bangga dengan ilmunya dalam syariat karena di sana terdapat ilmu hakikat, dan ia tidak mempersoalkan musibah-musibah yang dialami oleh manusia karena di balik itu terdapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi yang berupa kelembutannya dan kasih sayangnya. Itulah pelajaran yang diperoleh Nabi Musa dari hamba ini. Nabi Musa mengetahui bahwa ia berhadapan dengan lautan ilmu yang baru, di mana ia bukanlah lautan syariat yang diminum oleh para nabi. Kita berhadapan dengan lautan hakikat di hadapan ilmu takdir yang tertinggi, ilmu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal kita sebagai manusia biasa atau dapat kita cerna dengan logika biasa. Ini bukanlah ilmu eksperimental yang kita ketahui atau yang biasa terjadi di atas bumi, dan ia pun bukan ilmu para nabi yang Allah wahyukan kepada mereka. Kita sedang membahas ilmu yang baru. Lalu siapakah pemilik ilmu ini? Apakah ia seorang wali atau seorang nabi? Mayoritas kaum sufi berpendapat bahwa hamba Allah ini adalah wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya sebagian ilmu laduni kepadanya tanpa sebab-sebab tertentu. Sebagian ulama berpendapat bahwa hamba soleh ini adalah seorang nabi. Untuk mendukung pernyataannya, ulama-ulama tersebut menyampaikan beberapa argumentasi melalui ayat Al-Quran yang menunjukkan kenabiannya. Pertama, firman Allah yang berbunyi, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Kedua, perkataan Nabi Musa kepadanya. Nabi Musa berkata kepadanya,
bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Nabi Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 sampai ayat 70. Seandainya ia seorang wali dan bukan seorang nabi, maka Nabi Musa tidak akan berdialog atau berbicara dengannya dengan cara yang demikian, dan ia tidak akan menjawab kepada Nabi Musa dengan jawaban yang demikian. Bila ia bukan seorang nabi, maka berarti ia tidak maksum, sehingga Nabi Musa tidak harus memperoleh ilmu dari seorang wali yang tidak maksum. Ketiga, Nabi Khidir menunjukkan keberaniannya untuk membunuh anak kecil itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah darinya. Ini adalah dalil tersendiri yang menunjukkan kenabiannya dan bukti kuat yang menunjukkan kemaksumannya, sebab seorang wali tidak boleh membunuh jiwa yang tidak berdosa dengan hanya berdasarkan kepada keyakinannya dan hatinya. Boleh jadi apa yang terlintas dalam hatinya tidak selalu maksum, karena terkadang ia membuat kesalahan. Jadi keberanian Nabi Khidir untuk membunuh anak kecil itu sebagai bukti kenabiannya. Keempat, perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Quran Surah Al-Kahfi ayat 82. Yakni apa yang aku lakukan bukan dari doronganku sendiri, namun ia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyu darinya. Demikianlah pendapat para ulama dan para ahli zuhud. Para ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi, sedangkan para ahli zuhud dan para tokoh sufi berpendapat bahwa Nabi Khidir adalah seorang wali dari wali-wali Allah. Salah satu pernyataan Nabi Khidir yang sering dikemukakan oleh tokoh sufi adalah perkataan Wahab bin Munabbih. Nabi Khidir berkata, wahai Musa, manusia akan disiksa di dunia sesuai dengan kadar kecintaan mereka atau kecenderungan mereka terhadapnya dunia. Sedangkan Bishr bin Haris Al-Hafi berkata, Musa berkata kepada Nabi Khidir, berilah aku nasihat. Nabi Khidir menjawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kamu untuk taat kepadanya. Para ulama dan para ahli zuhud berselisih pendapat tentang Nabi Khidir, dan setiap mereka mengklaim kebenaran pendapatannya. Perbedaan pendapat ini berujung pangkal kepada anggapan para ulama bahwa mereka adalah sebagai pewaris para nabi, sedangkan kaum sufi menganggap diri mereka sebagai ahli hakikat, yang mana salah satu tokoh terkemuka dari ahli hakikat itu adalah Nabi Khidir. Kami sendiri cenderung untuk menganggap Nabi Khidir sebagai seorang nabi karena beliau menerima ilmu laduni yang jelas. Yang jelas, kita tidak mendapati nas yang jelas dalam konteks Al-Quran yang menunjukkan kenabiannya, dan kita juga tidak menemukan nas yang gamblang yang dapat kita jadikan sandaran untuk menganggapnya sebagai seorang wali yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu laduni. Barangkali kesamaran seputar pribadi yang mulia ini memang disengaja agar orang yang mengikuti kisah tersebut mendapat tujuan utama dari inti cerita. Hendaklah kita berada di batas yang benar dan tidak terlalu jauh mempersoalkan kenabiannya atau kewaliannya. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi Khidir adalah memang benar-benar seorang nabi. Namun beliau hanyalah nabi, bukan utusan, yang mana beliau tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam. Beliau hanya diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diwajibkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan pelajaran selanjutnya adalah ilmu hakikat dan ilmu syariat itu beda jauh. Jika ilmu syariat masih di bawah daripada ilmu hakikat, dan ilmu hakikat biasanya diperoleh dengan ilmu syariat terlebih dahulu. Kita sebagai manusia ada tahap-tahapnya sendiri. Yang pertama yaitu ilmu syariat, yang kedua ilmu thariqah,
yang ketiga hakikat, dan yang keempat ma'rifat. Syariat adalah awal permulaan kita sebagai penghambaan kita kepada Allah, sedangkan hakikat adalah tahapan yang lebih tinggi lagi. Terkadang jika kita mengetahui seseorang yang berilmu tinggi melakukan suatu tindakan yang di luar nalar, itu bukan berarti mereka yang salah, melainkan kita yang tidak mampu mencapai derajat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.